Assalamualaikum Mbak Raya, perkenalkan nama saya Zidane Ahmad Aryapasya dari 101. Dalam video ini, saya akan membahas tentang faktor yang mengurangi keanekaragaman hayati dan cara pencegahannya. Sebelum kita mengetahui faktor yang mengurangi keanekaragaman hayati, kita harus mengetahui keanekaragaman hayati itu apa. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang memiliki sumber daya yang melimpah. Flora maupun fauna itu terbagi akan 3 daerah, yaitu daerah pertama adalah daerah Asiatik, yang kedua adalah daerah Australian, dan yang ketiga adalah daerah peralihan atau daerah yang berada di tengah-tengah kedua daerah tersebut. Dengan begini, Indonesia memiliki berbagai macam flora dan fauna. Namun makin hari, keberagaman dari flora dan fauna tersebut kian menipis. Faktor yang mengurangi keanekaragaman hayati adalah kebakaran hutan. Bukan kebakaran hutan secara alami, melainkan kebakaran hutan secara liar, di mana kebakaran hutan itu sendiri dapat membunuh berbagai macam spesies yang hidup di hutan tersebut. Kemudian faktor kedua yang mengurangi keanekaragaman hayati adalah eksploitasi dari hewan ataupun alam tersebut, di mana kita sebagai manusia mengeruh dan mengambil sumber daya tersebut dari alam tersebut hingga habis tak tersisa, sehingga ketika habis kita menjauhi tempat tersebut dan mencari alam yang lain. Dan yang ketiga, perang bersenjata. Faktor ini merupakan salah satu faktor menguranginya keanekaragaman hayati yang paling kerugiannya tuh paling besar, di mana peperangan ini dimulai oleh manusia, namun dampaknya dirasakan oleh alam sekitar. Dan senjata ciptaan manusia yang muncul akibat perang ini, di mana senjata ini daya hancurnya itu dapat menghancurkan alam, bahkan makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, tentu saja senjata tersebut adalah bom nuklir. Selain dari ketiga faktor tadi, masih banyak faktor-faktor yang mengurangi keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah degradasi dan hilangnya habitat. Intensifikasi pemanfaatan lahan telah diidentifikasikan sebagai faktor penting dalam hilangnya layanan ekologis sebagai efek langsung serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kedua, perubahan iklim melalui tekanan panas dan tekanan kekeringan. Perubahan iklim juga bisa terjadi akibat efek rumah kaca dan efek globalisasi. Yang ketiga adalah beban nutrisi yang berlebihan dan bentuk polusi lainnya. Yang keenam, spesies asing invasif yang bersaing untuk satu relung menggantikan spesies aslinya. Namun tenang saja, dari berbagai macam faktor yang dapat mengurangi keanekaragaman hayati tersebut, kita dapat melakukan pelestarian ataupun pencegahan terhadap menguranginya keanekaragaman hayati tersebut. Contohnya, pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup. Dan kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan surat keputusan Menteri Perindustrian nomor 148 garing 11 garing SK garing 4 garing 1950, di mana surat keputusan ini tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Ya, pemerintah negara Republik Indonesia sudah melakukan pencegahan dalam bentuk kebijakan politik, di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Poin B menegaskan bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu disahkan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan
kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dan juga ditegaskan dalam poin D bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup. Bagi masyarakat Indonesia yang tentu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, dapat melakukan berbagai macam pencegahan dan pelestarian. Contohnya, kita dapat melakukan reboisasi atau penghijauan, di mana kita menanam ulang pohon-pohon yang sudah kita tebang. Kemudian kita dapat melindungi hutan tersebut, dan juga kita dapat membuat penangkaran untuk hewan-hewan yang sudah terancam punah. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga dapat melakukan pencegahan terhadap pengurangannya keanekaragaman hayati, di mana kita dapat melakukan pelestarian hutan. Cara pelestarian hutan yaitu melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret pohon di hutan, tidak membuang sampah di hutan, menghemat penggunaan kertas, melakukan daur ulang kertas, melakukan seminar pelestarian hutan, dan juga kita dapat mengurangi hilangnya flora. Kita dapat mencegah dari pengurangan keanekaragaman hayati dengan cara kita menjaga hewan. Cara menjaga hewan yakni memperhatikan alam, mempelajari hewan, membangun tempat perlindungan, membangun tempat rehabilitas, memulai program pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang saya sebutkan barusan adalah faktor-faktor dan cara pencegahan dari mengurangnya keanekaragaman hayati. Saya Zidane Ahmad Ardiapasa, sekian dan terima kasih.